Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Hosea 14 ayat yang kedua. Kembalilah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tersandung karena kesalahan-kesalahanmu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kembalilah itu di beberapa terjemahan Alkitab itu diterjemahkan dengan bertobatlah, dan itu terjemahan yang tidak salah. Tetapi memang kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani, kata harfiahnya adalah kembalilah gitu ya. Dan ini berkaitan dengan soal bertobat begitu. Dan itu sesuatu yang samalah kira-kira begitu. Tetapi memang ada beberapa hal agak berbeda berkaitan dengan soal kata kembalilah dan bertobatlah gitu. Kenapa kata aslinya itu diterjemahkan harfiahnya kembalilah seperti terjemahan TB2 LAI ini? Karena setiap pelanggaran itu seperti orang yang berjalan ke arah yang berbeda. Dan kalau mau dia bertobat, tanda pertobatan waktu dia sadar kembali gitu ya. Itu disebut dengan kembali ke posisi, kembali pada jalan yang benar. Yang berikutnya lagi, ketika orang itu kembali ke jalan yang benar itu, jadi dia udah nyimpang begitu, kembali itu dia harus berbalik arah. Jadi pertobatan itu juga dengan cara berbalik arah. Jadi apa yang dia lihat kemudian berbalik arah sehingga berbeda tujuan dan langkahnya, arahnya kemana dia berjalan itu ya. Nah, ini menjadi penting karena kata kembali atau bertobat itu menunjukkan bahwa orang harus mengubah orientasi hidupnya. Ketika orientasi hidupnya tidak berubah, maka langkahnya tidak berubah. Ketika orang itu mengarahkan pandangnya ke utara dan itu salah, maka dia harus memutar pandangnya ke arah yang sebaliknya, ke selatan. Maka dia akan melakukan tindakan pengikutnya, langkahnya menuju ke selatan karena dia mengubah dulu arah pandangannya. Jadi bukan pandangannya itu tetap utara, kemudian dia mundur gitu. Itu bukan pertobatan. Bagian yang pertama adalah dia harus ubah arah pikirannya, orientasi hidupnya, baru kemudian dia bisa melangkah. Dan ada satu lagi sebelum itu, wah ini jadi lakunya mundur ya. Sebelum itu adalah sadar bahwa langkahnya salah. Kesadaran penting bahwa saya sudah salah. Kalau orang nggak nyadari saya salah, maka dia tidak akan mengubah cara pandangnya, tidak mengubah orientasinya, maka laku tanda pertobatannya tidak ada. Jadi kalau mau debat urut, akui dulu kesalahannya, rubah orientasi hidupnya, dan baru melangkah untuk kembali kepada Tuhan. Semoga kita menghayati ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan memberikan kesempatan kita untuk berbalik arah dan menata hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.